kasih Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi di ruang sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana setelah Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Namun tema kita hari ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu ya. Lagunya Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa. Lagu ini diambil dari Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ayo adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan. Sama-sama sekali lagi ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah supaya kami bisa mengerti. Roh Kuduslah yang menolong kami supaya kami bisa mengenal Engkau, supaya kami bisa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ada yang ingat apa firman Tuhan yang kita dengar minggu yang lalu? Ya, Tuhan menciptakan semuanya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya. Hari pertama, Dia ciptakan terang, cakrawala, daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang di langit, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang dan manusia. Dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa.
Setelah Allah menciptakan manusia, Dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Taman yang sangat indah. Ada 4 sungai di situ, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Taman itu sangat indah. Dan di sana banyak sekali buah-buahan sehingga manusia itu nggak perlu cari makan. Dia tinggal ambil petik, dia makan. Enak sekali adik-adik. Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Adam, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Kemudian ketika Allah melihat Adam sendirian, maka diciptakannya lah pasangan yang sepadan dengan dia. Dia menciptakan perempuan. Dia ambil dari tulang rusuknya, lalu dibalut Allah dengan daging, lalu Allah memberikannya kepada Adam seorang perempuan yang sangat cantik. Lalu mereka pun bersama-sama tinggal di Taman Eden itu. Inilah Adam dan Hawa. Dengan senang, tidak ada susah-susah, bersahabat dengan Allah. Allah sering mengunjungi mereka. Mereka sangat senang tinggal di taman itu. Kemudian pada suatu hari, ketika manusia itu sedang berjalan-jalan di tengah taman itu, mereka mendekati pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adalah seekor ular. Ular ialah binatang di darat yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, "Hai Hawa, tentulah Allah berfirman, semua buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ternyata iblis memakai dia, adik-adik. Dia berbohong. Lalu kata Hawa, "Tidak, kata Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Hawa tahu dengan jelas apa firman Tuhan. Tetapi datanglah iblis, memakai si ular untuk menggoda perempuan itu. Lalu ular itu berkata lagi, "Kamu tidak akan mati, Hawa. Tapi pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu Hawa melihat buah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu datanglah perempuan itu, diambilnyalah buah pohon yang dilarang Tuhan, lalu dia makan, dan dia berikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Apa yang terjadi, adik-adik? Apakah perkataan ular itu yang jadi? Ataukah perkataan Allah yang jadi? Iblis ialah pendusta sejak semula. Tetapi Hawa lebih percaya kepada apa yang dikatakan iblis daripada apa yang dikatakan Tuhan. Dia lebih percaya kepada apa yang dikatakan ular ini daripada apa yang dikatakan Tuhan. Mengapa, adik-adik? Karena ada rayuan. Kalau kamu makan, kamu sama seperti Allah. Wah,
Ternyata manusia ini mau sama seperti Allah, ingin dipuji-puji, ingin berkuasa. Tetapi iblis itu pendusta, adik-adik. Itu tidak mungkin. Maka apa yang dikatakan Allah itulah yang jadi. Ketika mereka memakannya, mata mereka terbuka dan mereka malu sekali. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa mereka telanjang, tidak berpakaian. Jadi selama ini mereka berpakaian. Mana pakaiannya? Tidak. Selama ini kemuliaan Allah menutupi dia, sehingga dia tidak tahu, sehingga dia tidak melihat kalau dia itu tidak pakai baju, kalau dia itu kurang. Tapi setelah dia berbuat dosa, setelah dia melanggar apa yang dikatakan Tuhan, dia sudah merasa malu, dia sudah merasa kurang, dia ketakutan, dan mereka bersembunyi. Lalu apa yang dilakukan? Mereka mengambil daun pohon ara, lalu membuat cawan. Mereka menutupi badannya yang malu itu. Kemudian datanglah Tuhan Allah mengunjungi mereka seperti hari-hari yang biasa. Tuhan Allah datang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan di taman itu, mereka sangat ketakutan. Lalu mereka bersembunyi. Kemudian Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepada mereka, "Adam, di manakah engkau?" Allah tahu adik-adik di mana Adam. Tetapi kenapa Allah bertanya di manakah engkau? Karena Allah mengasihi dia. Allah tahu dia sudah berdosa, tetapi Allah masih mengasihi dia. Allah masih ingin menjadi sahabatnya. Tetapi ketika Allah bertanya, apakah jawabannya? "Adam, di manakah engkau?" "Kami bersembunyi, Tuhan." "Mengapa kamu bersembunyi?" "Kami takut, Tuhan, kami malu. Karena kami telanjang." "Apakah kamu makan buah pohon pengetahuan yang aku larang itu?" Apakah dia mengakuinya, adik-adik? "Iya Tuhan, ampuni aku Tuhan." Apakah dia berkata begitu? Tidak. Tapi dia berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini Tuhan, dia yang memperdaya aku maka aku makan." Dia menyalahkan orang lain. "Hawa, apa yang kamu lakukan itu? Mengapa kamu begitu? Mengapa kamu memakannya?" Apakah dia mengaku, adik-adik? Tidak. Tapi dia berkata, "Ular yang memperdaya aku Tuhan, maka aku makan." Maka Tuhan Allah berkata kepada ular itu, "Ular, karena engkau sudah melakukan itu, maka terkutuklah engkau. Dengan perutmu lah engkau berjalan, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan engkau Hawa, karena engkau sudah melanggar apa yang aku katakan, maka susah payahmu dalam mengandung dan melahirkan akan kubuat sangat banyak. Dan kamu Adam, dengan susah payah engkau akan mencari nafkah, mencari makananmu seumur hidupmu. Terkutuklah tanah karena engkau, dia akan menumbuhkan rumput-rumput duri." Apakah yang terjadi adik-adik ketika manusia ini melakukan apa yang dikatakan iblis? Ya, sudah berdosa. Semua yang dikatakan iblis itu hanyalah dusta,
hanyalah kebohongan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan itulah yang jadi. Tetapi Tuhan itu Allah yang mengasihi orang berdosa. Walaupun mereka sudah berdosa, Tuhan Allah mengambil seekor binatang, lalu mengambil kulitnya dan membuatkan baju mereka. Lalu Tuhan Allah berkata, mereka sudah menjadi salah seorang dari antara kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Allah memerintahkan kerub-kerub untuk ada menjaga pohon kehidupan, supaya mereka tidak memakan pohon kehidupan itu dan hidup selama-lamanya dalam keadaan yang berdosa. Bagaimana dengan kita adik-adik? Adam dan Hawa sudah berdosa. Keturunannya juga sudah berdosa. Ketika mereka melakukan dosa dan Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Mereka tidak mengaku, tetapi mereka saling menuduh dengan yang lain. Sama dengan kita. Kenapa kalian selalu berantem? Ibu kita bertanya seperti itu, tapi kita menjawab apa? Dia yang duluan. Kita orang berdosa sama seperti Adam dan Hawa, karena kita adalah keturunannya. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sama seperti Adam dan Hawa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, upah dosa ialah maut. Kita sudah berdosa, dan upah dosa ialah maut, kematian yang kekal selama-lamanya. Apakah yang dikatakan Allah itu jadi, adik-adik? Tentu saja jadi. Manusia mati. Adam dan Hawa mati. Tidak ada lagi sekarang. Kita juga semua manusia pasti akan mati. Dan dalam keadaan kita yang berdosa, apa yang akan kita terima? Upah dosa ialah maut, kematian yang kekal selama-lamanya. Bagaimana keadaan kita waktu kita melakukan dosa? Sama seperti Adam dan Hawa, merasa takut, merasa malu. Coba saja ketika kita mencuri, pasti kita takut ketahuan. Pasti kita malu. Kalau ketahuan, nanti pasti aku diejek teman-teman. Kita pasti takut dihukum. Kalau ketahuan, aku pasti dihukum. Begitulah keadaan orang berdosa, adik-adik. Begitulah keadaan kita. Keadaanmu, keadaanku, keadaan semua orang berdosa. Dan upahnya ialah maut, kematian kekal selama-lamanya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang kita sudah berdosa, memang upah dosa kita ialah maut, tetapi ada karunia Allah di dalam Kristus. Sebagaimana Allah menyembelih seekor binatang dan memberikan kulitnya untuk menutupi kemaluan manusia ini, demikian jugalah Allah memberikan anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus Tuhan kita, mati di kayu salib supaya dosa-dosa kita bisa diampuni, supaya malu kita ditutupi, supaya kita bisa kembali menjadi sahabat Allah. Karena Allah menciptakan manusia menjadi sahabatnya. Allah sering datang ke Taman Eden bermain-main dengan Adam dan Hawa.
bercakap-cakap dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Tetapi karena sudah berdosa, maka persahabatan itu menjadi hancur. Manusia percaya kepada iblis, menjadi pengikut iblis, dan sekarang manusia menjadi musuh Allah. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membuat kita kembali menjadi sahabat Allah. Dia rela mati di kayu salib supaya kita bisa kembali menjadi sahabat Allah. Darahnya yang kudus menghapus dosa kita sehingga kita menjadi sahabat Allah. Nah, adik-adik, tujuan Allah menciptakan kamu dan aku menjadi sahabatnya. Tetapi karena kita sudah berdosa, maka sekarang manusia itu adalah musuh Allah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena kita sudah berdosa, kematian kekal menjadi bagian kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita kembali menjadi sahabat Allah. Kita memiliki hidup yang kekal. Kematian yang kekal yang harusnya menjadi bagian kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa kembali menjadi sahabat Allah. Kita bisa kembali memiliki hidup yang kekal jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana keadaan kita sekarang? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu memiliki hidup yang kekal, supaya kamu tidak binasa di maut itu, tetapi supaya kamu memiliki hidup yang kekal, menjadi sahabat Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maukah kamu menjadi sahabat Allah? Maukah kamu orang yang berdosa ditebus kembali? Darah Yesus, kematian Tuhan Yesus, itulah yang bisa menebus dosa-dosa kita. Itulah yang bisa membuat kita layak menjadi sahabat Allah. Itulah yang bisa membuat kita memiliki hidup yang kekal. Adik-adik, percayalah kepada firman Tuhan, karena semua yang dikatakan Tuhan itu pasti akan jadi. Apapun yang dikatakan iblis untuk merayu-rayu kita, mengiming-imingi kita supaya kita tidak percaya kepada Allah, jangan mau. Stop. Aku mau percaya kepada Allah. Aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah karunia Allah, dan di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Dan Yesuslah yang sudah mati untuk menebus dosaku, supaya aku layak menjadi sahabat Allah, supaya aku layak memiliki hidup yang kekal. Maukah kamu menjadi sahabat Allah? Pilihan terserah pada adik-adik. Jangan teruskan mendengarkan suara iblis, karena dia adalah bapa dari segala pendusta. Semua yang dia katakan itu ialah dusta. Misalnya saja adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, nyontek saja, ngapain belajar, udah nyontek saja. Bagaimana hasilnya? Mungkin ketika ujian nilai kamu tinggi, tetapi bagaimana setelahnya? Kamu tidak memiliki ilmu pengetahuan. Contohnya lagi, udah main aja terus, main game, gak usah dikerjain PR-nya, main game terus. Itu kan asik, tapi dampaknya apa adik-adik? Mata kita rusak, waktu kita habis, PR kita gak selesai, orang tua marah sama kita. Dia itu ialah pendusta. Semua yang dikatakannya itu
hanyalah rayuan-rayuan belaka yang membuat kita binasa, yang membuat kita dihukum di maut itu. Pilihlah menjadi sahabat Allah. Jangan teruskan menjadi sahabat iblis, tetapi pilihlah untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu, supaya kamu layak menjadi sahabat Allah. Allah sangat ingin menjadi sahabatmu, maka Dia rela memberikan dirinya untukmu, supaya kamu yang harusnya binasa itu bisa selamat. Kamu yang sudah menjadi musuhnya bisa menjadi sahabatnya kembali. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Dia di dalam hatimu, supaya kamu menjadi sahabat Allah. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Lagu ini judulnya ialah Yesus Sahabatku. Mau kan jadi sahabat Allah? Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Nah, sekarang waktunya kita menghafal firman Tuhan. Kita mau menghafal firman Tuhan dari Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Yang pertama Roma 3 ayat 23 ya. Yuk kita hafal. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Yuk kita hafal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semua orang telah berbuat dosa. Kami juga telah berbuat dosa. Kami mengakui itu Tuhan Yesus. Dan upah dosa itu ialah maut. Maka kami akan dihukum di api neraka selama-lamanya.
tetapi ada karunia Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, dengan kematian-Mu di kayu salib, Engkau berkuasa mengampuni dosa kami. Sehingga kami yang tadinya sudah menjadi musuh Allah, bisa kembali menjadi sahabat Allah. Tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami mau kembali menjadi sahabat-Mu, supaya kami mau percaya kepadamu, karena dengan percaya kepadamu, dosa kami akan diampuni, dan dengan percaya kepadamu, kami kembali menjadi sahabat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang bisa kami dengar ini. Roh Kuduslah yang menolongnya, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dialah Allah yang mengasihimu, walaupun kamu orang berdosa. Dia rela mati di kayu salib, supaya dosamu diampuni, dan supaya kamu kembali menjadi sahabat Allah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share, supaya teman-teman kita yang lain bisa juga mendengarkan firman Tuhan di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Shalom, salam kasih Kristus.